Jadi sering saya katakan, para penceramah harusnya tawassud, tawazun. Apa itu tawassud? Apa itu tawazun? Yakni ada di tengah, di tengah. Jangan cuma bahas lembutnya Nabi doang, jangan cuma bahas akhlak Nabi doang, jangan cuma bahas adab Nabi doang, tetapi menghilangkan ketegasan Nabi. Lihat saya tadi, saya bahas adab Nabi, saya bahas akhlak Nabi, saya bahas bagaimana akhlak adab Nabi Muhammad, saya bahas bagaimana sopan santun Nabi, bagaimana rahmatan lil alamin Nabi. Tetapi di sisi lain, jangan yang lembut-lembut ini, pendakwah-pendakwah yang lembut, jangan menghilangkan ketegasan Nabi. Sebagaimana kami yang tegas tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad. Itu namanya tawassud, itu baru namanya tawassul, saudara-saudara. Jadi rahmatan lil alamin jangan diartikan diam terhadap kezoliman. Rahmatan lil alamin jangan diartikan diam terhadap kemungkaran. Jangan diartikan diam terhadap mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat. Salah besar. Lihat bagaimana ketegasan Nabi. Kalian mau hilangkan begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana tegasnya Nabi. Bahkan Masjid Diror dibakar oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi pernah berkata, man li Ka'ab ibn Ashraf fa innahu qad adallahu wa rasul. Siapa di antara kalian yang berani untuk membunuh Ka'ab ibn Ashraf, pemuka Yahudi ketika itu yang sering memusuhi Islam, karena Ka'ab ibn Ashraf telah menyakiti, memusuhi Allah, menyakiti dan memusuhi Rasulullah. Faqama Muhammad bin Maslamah faqala, ya Rasulullah, atuhibbuka an aqtulahu? Ya Rasulullah, apakah engkau ingin aku membunuhnya? Apakah Nabi bilang jangan? Tidak. Apa? Qala na'am, kata Nabi, ya, bunuhlah dia. Jangan hilangkan bagaimana hadis Nabi yang mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumul lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Barang siapa di antara kalian yang menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homo, yaitu sodomi, apa kata Nabi? Maka bunuhlah mereka berdua. Fa'il dan maf'ul bihnya, si pelaku yang menyodomi dan yang disodomi. Kalau dua-duanya sama suka. Kalau yang satu terpaksa, maka yang satu yang dibunuh. Kalian mau hilangkan itu? Kalian mau hilangkan man ra'a minkum mungkaran fayughayyiru bi yadihi fa idza lam yastati fa bi fahmihi fa idza lam yastati fa bi qalbihi. Kalian mau hilangkan ketegasan Nabi yang itu? Kalian mau hilangkan hadis yang dimana Rasul berkata, man ittala'a fi baiti qaumin bighairi iznihim faqad halalahum an yufaqqa ainahu. Barang siapa orang masuk ke rumah orang tanpa izin pemilik rumah, maka sang pemilik rumah halal mencolok kedua matanya. Hadis-hadis seperti itu mau kalian hilangkan? Jangan, saudara-saudara. Jadi penceramah itu harus tawassud, bahas ilmu Nabi, bahas adab Nabi. Di sisi lain bahas juga tegasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang lembut jangan hilangkan ketegasan Nabi, yang tegas jangan juga menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezoliman, diartikan diam terhadap kemungkaran, maka demi Allah Kiai Haji Nur Ali, ya, yang dimana beliau, siapa yang tidak kenal di Bekasi Kiai Haji Nur Ali, yang dimana beliau pernah mendirikan namanya Laskar Rakyat. Untuk apa? Untuk melawan penjajah Belanda. Beliau salah satu pahlawan yang mengharumkan nama Bekasi. Siapa yang tidak kenal beliau? Apa fatwanya beliau? Apakah beliau sebagai kiai, sebagai ulama mengeluarkan fatwa, udahlah, nggak usah lawan Belanda, biarin aja? Apakah itu fatwanya? Udah, Belanda nggak usah dilawan, biarin aja deh. Udah pakai akhlak, udah pakai adab, biarin aja, nggak usah dilawan. Tidak, saudara-saudara. Apa fatwanya beliau? Hah? Apa? Hei orang Bekasi,
Apa fatwanya Ki Haji Nur Ali? Beliau mengeluarkan fatwa bahwasanya wajib setiap rakyat, setiap umat Islam Bekasi mengangkat senjata untuk melawan penjajah Belanda dan mengusirnya dari tanah Betawi, dari tanah negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Kalau rahmatan lil alamin diartikan diam terhadap kezoliman, ya nggak bakal Ki Haji Nur Ali mengeluarkan fatwa seperti itu. Betul? Betul. Makanya jangan mensalah artikan rahmatan lil alamin. Itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara.